aturan tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepada aturan semula. Apakah itu hanya karena aturan semata? Oh tentu tidak, ada permainan politik dan oligarki di sana. Atau mari kita mengingat sejenak bagaimana Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba, yang dimana prosesnya dilakukan secara tertutup dan kebut-kebutan. Siapa yang diuntungkan di sana? Apakah masyarakat? Jangan berharap kepada pemerintah adalah pemikiran atau narasi yang masih menjalar, membumi, dan mengakar di kalangan masyarakat hingga detik ini. Mari kita kembali mengingat bagaimana kelangkaan minyak sehingga memakan korban jiwa hingga meninggal. Apakah itu semata-mata karena minyaknya langka? Oh tentu tidak, ternyata itu disebabkan oleh permainan politik dan oligarki. Atau mari kita sejenak mengingat bagaimana aturan JHT yang sempat menghebohkan jagat sosial media dan masyarakat, sehingga aturan tersebut ditentang habis-habisan, dan karena begitu banyaknya penolakan, aturan tersebut dibatalkan dan dikembalikan kepada aturan semula. Apakah itu hanya karena aturan semata? Oh tentu tidak, ada permainan politik dan oligarki di sana. Atau mari kita mengingat sejenak bagaimana Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba, yang dimana prosesnya dilakukan secara tertutup dan kebut-kebutan. Siapa yang diuntungkan di sana? Apakah masyarakat yang diuntungkan di sana? Apakah kita semua yang diuntungkan di sana? Lagi-lagi tidak, oligarki yang diuntungkan. Atau yang terakhir, mari kita sejenak mengingat ketika kasus pandemi COVID-19 di mana kasusnya semakin hari semakin meningkat, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, banyak orang yang bahkan kebingungan mau makan apa esok hari. Di waktu yang sama, bantuan sosial atau dana bansos dimakan oleh para elit politik, oleh para oligarki. Dengan banyaknya carut-marut dari aturan-aturan yang dibuat yang tidak menguntungkan masyarakat, bahkan terkadang merugikan masyarakat, masih mau berpikir bahwa kita tidak bisa berharap kepada pemerintah, masih tidak ingin terbuka pemikirannya bahwa ternyata segala hajat kehidupan dan kelangsungan hidup kita ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Maka jika pemerintahan itu tidak benar-benar kita yang memilih, hanya oligarki yang menentukan, maka sampai kapanpun, sampai anak cucu kita lahir pun, carut-marut itu akan tetap dirasakan. Sampai 2022, sampai hari ini yang dimana kita berpacu dengan waktu, dimana semakin hari kita semakin sadar bahwa ternyata sampai detik ini kita masih dijajah, bukan oleh bangsa asing, tetapi oleh para oligarki, oleh bangsa kita sendiri. Maka menjadikan PT 0% dari 20% adalah satu dari sekian banyak cara kita memerdekakan diri kita sendiri, sehingga kita bisa menentukan dengan bebas siapa pemimpin yang berhak memimpin bangsa Indonesia ini ke depan, sehingga akan menentukan hajat kehidupan dan kelangsungan masyarakat Indonesia dengan begitu bijak dan baik.